Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. 12 hari sudah kita lewati pada tahun 2021 ini. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup setiap kita. Saya percaya kita patut bersyukur untuk semua hal ini. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan persekutuan perdana Komisi Wanita Ester di tahun 2021 ini, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami sungguh patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan sampai dengan hari ini. Dan Tuhan izinkan kami untuk kami boleh memasuki tahun 2021. Ini adalah satu anugerah yang begitu besar di dalam hidup setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa mampu bersyukur kepada Tuhan. Mampu mengucap syukur atas apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Kami terus belajar berproses dalam hidup kami untuk selalu mau melakukan perintah Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Komisi Wanita Ester pada kesempatan sore hari ini akan saya buka dengan satu tema: belajar untuk mengucap syukur. Kita bersama-sama akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Perjanjian Lama, kemudian kita lanjutkan dengan teks dari Perjanjian Baru. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kita bersama-sama akan membaca dari teks dari kitab Tawarik 1 pasal yang ke-16, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, firman Tuhan berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan bagian firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan sampai dengan hari ini. Ini adalah hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk setiap hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk nafas yang Tuhan berikan, untuk pekerjaan yang kita boleh kerjakan sampai dengan hari ini, untuk makanan yang bisa kita makan, untuk kesehatan, untuk keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Semua orang yang ada di sekitar kita yang masih mengasihi kita, bersyukurlah untuk semua hal itu. Saudara, izinkan saya bertanya, berapa kali kita sudah menerima kebaikan Tuhan? 5 kali? 10 kali? Puluhan kali, atau bahkan mungkin lebih. Berapa banyak kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita? Saya percaya setiap hari kita tentu banyak menerima kebaikan dari Tuhan, merasakan kebaikan dari Tuhan. Tahun 2020 sudah kita lewati, kita sudah mengakhirinya. Dan kalau kita boleh memasuki tahun 2021, tentu itu adalah hal yang begitu luar biasa. Anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 sudah kita lalui. Meskipun itu bukan dengan hal yang mudah, kita melewatinya penuh dengan pergumulan. Seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Pandemi COVID-19 belum juga usai. Hampir 1 tahun kita bergulat dengan pandemi ini. Dan kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir.
Vaksin COVID-19 memang sudah ditemukan, sudah ada. Tetapi belum dirasakan secara luas karena memang jumlahnya terbatas. Selama tahun 2020, mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan orang yang kita kasihi karena pandemi ini. Atau mungkin juga kita sendiri terpapar virus ini. Atau mungkin juga kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan kita, kesulitan di dalam keluarga kita, serta pergumulan yang lain. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Masih banyak orang yang mungkin juga mengalami kesulitan, bahkan lebih sulit daripada apa yang kita alami. Ketika kita berhadapan pada kesulitan, masihkah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan? Di dalam situasi yang mudah, mungkin kita bisa bersyukur. Tapi di dalam situasi yang sulit, yang tidak menentu saat ini, apakah kita mesti bersyukur? Mampukah kita bersyukur? Muncul pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa kita harus bersyukur? Hal yang pertama adalah karena ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, mengucap syukur di dalam segala hal dikatakan adalah perintah Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Dan itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kata mengucap syukur di dalam bagian teks firman Tuhan ini adalah Eucharisteo, dan kata ini juga digunakan di dalam teks Lukas 22:19. Dikatakan bahwa lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah peristiwa saat perjamuan makan malam sebelum Yesus diserahkan. Dikatakan bahwa dia memecahkan roti yang adalah tubuhnya sendiri, yang melambangkan tubuhnya sendiri. Yesus mengambil roti dan melihat ini sebagai anugerah. Dan dia mengucap syukur. Yesus mengucap syukur bukan karena keadaan saat itu. Karena sebentar lagi dia akan berhadapan pada situasi yang menyeramkan, bukan keadaan menyenangkan yang dihadapi. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan menanggung satu kengerian yang begitu buruk. Namun dia bersyukur kepada Bapa atas anugerah kemuliaan yang akan dia rasakan karena karya salib, dan itu memberinya satu sukacita. Tuhan Yesus mengucap syukur bukan keadaan yang baik yang dia rasakan saat itu, bukan karena keadaan yang baik, tetapi karena dia tahu bahwa dia akan melakukan tugas dari Bapaknya, dan apa yang akan dia lakukan itu akan mendatangkan kemuliaan dan sukacita. Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan bagi kita semua sebagai orang percaya, supaya kita tetap dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena anugerah keselamatan yang kita terima, dan itulah yang mendatangkan sukacita. Yesus mampu mengucap syukur di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Begitu pula sebagai orang percaya, kita harus mengikuti teladan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur, dan inilah yang menjadi bagian dari hidup kita. Memang bukan merupakan hal yang mudah untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kita perlu belajar lebih banyak untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saat kita mengalami keadaan yang sulit, mungkin ada baiknya untuk kita boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan dengan demikian, kita bisa belajar untuk mengucap syukur. Di masa yang lalu mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sulit, masa-masa yang sulit. Tetapi kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan.
Disitulah kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena itu tetaplah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk hal yang biasa, hal luar biasa yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Karena itu sewajarnya kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur berarti menunjukkan betapa kita memiliki iman yang mendalam kepada Tuhan. Dan kita benar-benar percaya kepada Dia. Dengan lapang dada, kita menerima apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan dengan terbuka, kita menerima hal yang baik yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Hal yang kedua, mengapa kita mengucap syukur adalah karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Di dalam 1 Tawarik 16:34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, dan Dia akan tetap setia akan janjinya. Kasih setia Tuhan digambarkan sebagai kasih yang memelihara perjanjian dan yang bersedia berkomitmen serius kepada pihak lain. Itu adalah kasihnya Tuhan, kasih yang berkomitmen. Saudara, kalau kita mengingat kasihnya Tuhan, maka ingatan kita tidak akan terlepas dari kisah Kalvari. Dedikasi kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk menebus kita manusia berdosa. Pengorbanannya di atas kayu salib, pengorbanannya di atas Kalvari menunjukkan kasih setia Tuhan yang melimpah. Karena kasih yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih setia Tuhan benar-benar melimpah di dalam hidup kita. Dia tidak pernah memandang siapa saudara dan saya. Dia mengasihi kita itu apa adanya. Saudara, manusia boleh meninggalkan pasangannya, tetapi karena dia tidak memiliki komitmen terhadap janji pernikahannya. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Karena Dia adalah setia. Apapun keadaan saudara dan saya, Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu juga Tuhan yang sabar dengan kita. Dia selalu sabar menanti kita, menunggu kita. Tuhan itu juga selalu baik dengan kita. Meskipun kita seringkali tidak baik kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memiliki kebaikan bagi kita. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Meskipun berulang kali kita mengecewakan Dia. Dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih setia Tuhan dikatakan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu kekal. Tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita memasuki tahun yang baru ini, yang masih menjadi misteri bagi kita, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Keadaan apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Bahkan di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, jangan sampai membuat kita lupa untuk mengucap syukur. Di dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, saya yakin dan percaya kita terus belajar di dalam hidup ini. Ketika kita mengalami masa-masa pandemi karena COVID-19, banyak dari kita yang dituntut untuk belajar hal yang baru. Menggunakan aplikasi Zoom misalnya, aplikasi Google Meet. Dan kita pun belajar untuk apa? Mengadakan ibadah secara live streaming. Itu adalah salah satu contoh. Di dalam kondisi yang sulit, kita tetap bersyukur karena kita boleh belajar hal-hal yang baru.
Mari kita mensyukuri segala sesuatu yang masih bisa kita syukuri. Tidak peduli apapun yang sedang terjadi pada diri kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Maka dari itu, bersyukurlah untuk apapun yang Dia berikan di dalam hidup kita. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Karena rasa syukur itu akan membuat kita menikmati hidup apa adanya tanpa belenggu gengsi. Bersyukur artinya apa? Kita berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, yang adalah pencipta kita semua. Saya akan tutup renungan singkat pada sore hari ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan satu pujian selalu bersyukur yang mengingatkan setiap kita. Mari kita selalu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan karena itu adalah perintah Tuhan. Biarlah ini sungguh berkati kita semua. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.